Topik selanjutnya kita akan kembali membahas mengenai stimulasi gerak halus. Setelah anak sudah bisa mengamati benda-benda kecil seperti manik-manik atau kacang-kacangan di usia 6 bulan, di usia 7 bulan ia akan mulai belajar meraih benda-benda yang ia inginkan dengan mengarahkan tangan dan tubuhnya. Selanjutnya, anak akan masuk fase belajar menjimpit benda-benda kecil. Menjimpit benda ini juga ada tahapannya, jadi tidak langsung berhasil menjimpit dengan baik. Nah, Bu Ita, apakah sudah pernah melihat anak ibu melakukan hal ini? Sudah mulai ya dok, tapi masih lebih sering meraup sih. Pernah pas saya lagi buat gelang dari manik-manik di karpet dan anak saya duduk di sebelah saya, terus berusaha meraup manik-maniknya yang sedang saya susun. Padahal sebelumnya saya juga sering melakukannya di dekat dia, tapi dia tidak tertarik. Untungnya dia belum mengambil banyak dan saya sempat melepaskan manik-manik itu dari tangan dia. Jadi tidak keburu termakan. Semenjak itu, saya selalu jauhkan deh dok dari benda-benda kecil seperti itu. Oh, itu memang sangat wajar Bu di usia anak ibu sekarang. Usia ini memang usianya anak sangat tertarik untuk melakukan penjelajahan. Dan hal ini juga didukung oleh kemampuan geraknya yang sudah semakin baik. Maka dari itu, anak justru perlu dipaparkan dengan berbagai hal sebagai bentuk stimulasi, termasuk pada benda-benda yang berukuran kecil. Meski memang hal ini membutuhkan pengawasan penuh dari orang tua atau pengasuhnya karena tingkat bahayanya yang tinggi. Oh, jadi sebenarnya bisa kita perkenalkan ya dok? Betul Bu, tapi ya tadi harus diawasi jangan sampai masuk ke mulut atau dimasukkan ke hidung dan telinga juga ya. Tapi memang ya dok, usia ini sedang sangat senang memperhatikan benda-benda yang kecil dan berusaha mengambilnya gitu. Iya Bu, memang di usia ini anak sedang mengembangkan kemampuan untuk nanti di usia 12 bulan dapat terampil mengambil benda kecil dengan meremas di antara ibu jari dan jarinya. Oh gitu dok. Jadi 12 bulan nanti memang diharapkan sudah bisa meremas benda kecil di antara ibu jari dan jarinya ya? Iya Bu, bahkan seharusnya pada usia 12 bulan anak sudah bisa mengambil benda dengan ibu jari dan telunjuknya atau menjimpit. Kemampuan menjimpit adalah salah satu kemampuan gerak halus yang harus dimiliki oleh anak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemampuan ini mengalami beberapa tahap perkembangan. Sebelum dapat menjimpit dengan ujung ibu jari dan ujung jari telunjuk, anak diharapkan dapat menjepit dengan ibu jari dan tepi jari lainnya, umumnya jari telunjuk. Kemampuan ini disebut dengan inferior pincer grasp, yang mulai dapat dilakukan oleh anak di usia 9 bulan. Tapi harus dengan benda-benda kecil ya dok ya? Untuk ukuran bendanya dapat diberikan secara bertahap dari yang lebih mudah atau yang berukuran tidak terlalu besar, pelan-pelan ditingkatkan kesulitannya dengan benda-benda yang lebih kecil. Contohnya seperti pada video berikut ini. Pada contoh pertama ini, anak diberikan benda yang kecil tapi tidak terlalu kecil seperti pom-pom warna-warni yang menarik perhatiannya. Dengan sendirinya karena rasa penasaran, anak akan mulai menjelajah dan orang tua dapat membiarkan anak menjelajah sendiri sambil tetap mengamatinya dan menarasikan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, di sini terlihat cara anak mengambil benda kecil ini masih tahapan awal anak dalam mengambil benda kecil. Jari anak masih tampak kaku lurus gitu ya dok? Tidak seperti kita kalau mengambil benda kecil seperti itu. Iya Bu, bisa dilihat ya Bu perbedaan gerak jari anak dan gerak jari kita orang dewasa yang sudah berkembang lebih matang gerak halusnya. Iya betul juga sih dok. Selain itu, bagaimana lagi cara stimulasinya dok ya? Nah berikutnya bisa juga seperti video berikut ini. Di aktivitas kedua ini kita menggunakan benda yang berukuran lebih kecil lagi, kacang merah dan makaroni. Karena ukuran lebih kecil maka harus tetap diawasi. Di aktivitas ini agar lebih menarik, kita menggabungkan kegiatan melatih gerak halus anak dengan membuat prakarya. Gambar ikan di sini sudah ditempelkan double tape, agar ketika anak menghamburkan kacang merah dan makaroni di atasnya, mereka akan menempel sesuai pola sehingga pada akhirnya ikan akan berwarna. Di sini terlihat sudah ada kemajuan anak dalam mengambil benda-benda kecil. Anak sudah bisa menekukkan jari-jarinya untuk mengambil, dan ia juga sesekali bisa mengambil hanya dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Jadinya kita harus kreatif cari kegiatan untuk stimulasi supaya anak tidak bosan ya dok. Seperti video-video yang dokter tampilkan. Betul, dilakukan dengan rutin juga ya agar semakin baik.